Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada murid-murid SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus yang menjadi peserta acara Pelangi Ramadan, Pak Ridwan akan menyampaikan tentang konsep belajar matematika Allah. Nah, ketika kita belajar matematika Allah, maka kita harus menghidupkan hati kita. Kita harus meyakini hal-hal yang gaib. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi, orang yang beriman kepada yang gaib itu yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan, ya. Nah, jadi begini anak-anak, kalau kita belajar matematika Allah, seperti misalkan sholat berjamaah di masjid 27 derajat, kita jangan berpikir itu 27 sehingga kita, wah, sudah dapat pahala 27 nih, saya sudah sholat di masjid hari ini, jadi saya mungkin tidak usah sholat lagi selama 27 kali. Bukan seperti itu, ya. Karena matematika Allah itu berbeda dengan matematika manusia. Atau misalkan seperti di surat Al-Baqarah ayat 261, bahwa kalau kita sedekah nanti balasannya 700 kali lipat. Bukan berarti kalau misalkan kita, ya, sedekah misalkan 1.000 rupiah nanti balasannya 700.000. Bukan seperti itu. Jadi bagaimana dong Pak Ridwan? Nah, dalam belajar matematika Allah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah berbuat baik untuk mendapatkan ridho Allah. Karena apa? Ketika kita misalkan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tapi niatnya untuk misalkan dipuji oleh guru, itu pahala 27 derajatnya bisa tidak ada. Hukum matematika Allah tidak berlaku. Atau misalkan kita ingin sedekah, misalkan supaya disebut anak yang dermawan oleh guru-guru, oleh teman-teman kita, nah itu pun juga sama, tidak bermakna. Jadi pertama adalah kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Yang kedua adalah, ingat ya, satuan-satuan 27 dan 700 tadi kan tidak jelas satuannya apa, dan yang pasti itu adalah rahmat Allah. Sehingga nih, yang kedua adalah jangan berpikir balasan, jangan berpikir imbalan dari Allah, karena itu akan membatasi apa yang kita dapat. Sudah berbuat baik saja, ya, pasrahkan semuanya kepada Allah. Nanti Allah akan membalas, ya, yang terbaik untuk kita. Nah, makanya ingat nih, jangan sampai nanti misalkan kita bersedekah, saya sedekah nih karena saya mau lulus ujian, pengen masuk SMA favorit A misalkan. Nah, sedekah itu sudah diniatkan untuk sesuatu yang terukur. Ketika misalkan kita itu tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita pasti kecewa. Nah, ketika kita bersedekah tuh, udahlah pokoknya ikhlas karena Allah dan saya tidak berharap apa-apa, pokoknya semua serahkan kepada Allah. Bisa jadi kita mendapatkan yang jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan. Ya, ingat ya anak-anak, matematika Allah tuh jauh lebih hebat daripada yang kita pikirkan. Nah, untuk masa depan, pesan Pak Ridwan ya, mulailah untuk memasrahkan segala sesuatunya tuh setelah kita berusaha keras, ya, dan beribadah dengan banyak, serahkan semuanya kepada Allah. Dan jangan hitung-hitungan dengan Allah. Sebab apa? Kalau kita hitung-hitungan dengan Allah, kita rugi. Contohnya, ya, misalkan seperti yang Bapak ceritakan tadi, kita ingin masuknya SMA favorit yang A, padahal mungkin Allah memberikan ada yang lebih bagus loh, dan mungkin dapat beasiswa, tapi karena kita mintanya A, dikasihnya cuma A. Paham tidak anak-anak? Ya. Nah, itu yang namanya ilmu ikhlas. Bapak sedikit kasih hitung-hitungan ya, matematika nih, tentang ikhlas dan harapan, supaya kita bisa jadi paham. Bapak nanya nih, kalau satu misalkan dibagi oleh 1000, hasilnya berapa? 0,001. 1 dibagi
100 0,01. 1 dibagi 10 0,1. Sekarang coba, kalau 1 dibagi 0,1 hasilnya 10. 1 dibagi 0,01 hasilnya 100. 1 dibagi 0,001 hasilnya 1000. Maknanya apa anak-anak? Jadi kalau misalkan kita punya perbuatan aktivitas ibadah, harapannya tinggi, isinya tidak ikhlas, hasilnya kecil, mengecewakan. Tapi kalau kita melakukan satu aktivitas ibadah, kita nggak berharap apa-apa, pasrahkan kepada Allah, hasilnya jauh lebih besar. Jadi anak-anak, matematika Allah sangat berhubungan dengan keikhlasan kita dalam melaksanakan aktivitas beribadah. Mudah-mudahan jelas ya anak-anak ya. Jadi mulai sekarang niatkan aktivitas beribadah kita untuk mendapatkan ridho Allah dan jangan berpikir sesuatu yang sifatnya duniawi. Pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.